Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bisayyatil hasanatan muha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu jamaah kajian Ahad pagi Masjid Bahagia, yang insya Allah juga jamaahnya juga bahagia. Pertama-tama, marilah kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah. Karena kita bisa hadir di tempat ini tentu karena Allah. Oleh karena demikian, selalu kita syukuri semua apa yang Allah berikan kepada kita, termasuk kesempatan, umur, dan umur itu kemudian kita bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan oleh Allah nikmat iman, Islam, sehat dan umur panjang. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, izinkan saya pada kesempatan yang baik dan mulia ini untuk bersama-sama dengan panjenengan, sama-sama untuk belajar, mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Dan pada kesempatan yang baik ini saya diberi amanah terkait dengan tema adat bergaul dengan nonis. Apa itu nonis, Pak? Kafir. Non Islam. Itu kok cerdas sekali. Nonis ya, non Islam. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Tadi ayat yang kita baca dalam sholat subuh ya, dari jemaahnya alhamdulillah banyak. Ada berapa puluh soft? 10 soft ya? 10 soft penuh. Alhamdulillah, saya tadi membaca surah Al-Hujurat. Hujurat ayat 1, kemudian sampai dengan ayat berapa tadi? Di situ dikatakan Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayat ini menerangkan terkait dengan ikatan ukhuwah Islamiyah sesama muslim. Dan ternyata ikatan ukhuwah itu tidak hanya dibangun atas dasar keimanan, satu seiman, seagama, tapi juga ukhuwah itu juga harus dibangun atas dasar perbedaan. Sama dengan surat Al-Hujurat ayat 13.
الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang pertama Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Hubungan ukhuwah bersama seiman ya, dengan sama muslim. Kemudian ayat Hujurat ayat 13. Al-Hujurat ayat 13 Allah menyampaikan kepada kita sekalian ya, menghabarkan kepada manusia ya ayuhan nas. Jadi konteksnya bukan lagi beriman innamal mu'minun ya, tapi konteksnya kemanusiaan Bapak Ibu sekalian. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya aku kata Allah telah menciptakan kita semua ini manusia yang hidup di bumi ini laki dan perempuan. Untuk apa jemaah sekalian berbahagia? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Diciptakan Allah itu dalam berbagai macam keadaan, berbagai macam tipe, karakter, golongan, bahkan adat istiadat, agama dan ras. Betul ya Pak ya? Ya. Maka kemudian kata Allah, nah supaya apa? Wa qabaila lita'arafu. Semua itu untuk supaya kita saling kenal. Maka di sini masyarakat muslimin konteksnya adalah meskipun berbeda, maka kita harus saling kenal mengenal. Nah, gimana cara supaya kita kenal mengenal Bapak Ibu sekalian? Saya sebelumnya belum kenal dengan Pak Wedi, tapi setelah itu saya kenal, ya kan? Saya nggak kenal meskipun seiman kan, saya nggak kenal. Dengan ibu-ibu Aisyah, ibu-ibu pengurus ranting Aisyah, sebelum saya nggak kenal, sekarang jadi bahkan sangat kenal, terkenal. Itu saja Bapak sekalian, konteksnya seiman saja. Kadang-kadang kita nggak kenal. Nah, apalagi dengan orang yang tidak seiman dan kemudian rasnya beda, sukunya beda. Maka syaratnya supaya kita kenal ya harus ta'aruf, saling kenal. Baik jemaah sekalian berbahagia. Nah, berdasarkan ayat ini, maka bagaimana kemudian hubungan kita dengan non-Islam? Bagaimana batas-batasnya? Bagaimana kemudian sikap kita terhadap non-Muslim? Baik, kita lanjut. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat jemaah yang kemudian mengatakan dalam surah Al-Furqan ayat 28-29. Ini saya bacakan dulu ayatnya. Ada beberapa ayat jemaah yang seolah-olah itu kontradiksi. 25. Yang pertama saya bacakan surah Al-Furqan ayat 28-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-Furqan 28-29. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Itu ya Pak ya? Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Saya cukup sampai situ saja. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Apa ya? Ini adalah bentuk penyesalan. Di akhirat. Kenapa saya waktu itu di dunia
Kenapa saya waktu di dunia itu ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Saya menjadikan teman setia si fulan. Bapak Ibu sekalian, nah maknanya si fulan itu siapa Bapak Ibu sekalian? Konteksnya kafir. Kafir, tidak seiman. Ini saya bacakan dulu ya. Jadi ada bentuk penyesalan seorang yang beriman ya, atau seseorang yang kemudian pada waktu dunia itu menjadikan sahabat setianya adalah orang non-muslim. Sahabat setia, ini konteksnya sahabat setia. Bapak Ibu, saya tanya dulu, sahabat itu apa? Teman akrab. Oh, bestie. Bestie. Ibu-ibu tuh gaul banget ya. Pak, kalau ibu jawabannya bestie. Kalau bapak, sahabat ya bapak? Sahabat. Bahkan ada sebuah pepatah itu ini. Sahabat sejati itu manakala kita membutuhkan di saat kita membutuhkan pertolongan dan tidak ada orang yang mau menolong kita, di saat itu ada seseorang yang mau menolong kita, itulah sahabat sejati. Ya Pak ya. Banyak teman, tapi sahabat sejati itu manakala di saat kita butuhkan dia datang menghampiri kita, itulah teman sejati. Sahabat. Maka dalam sebuah pepatah Arab dinamakan as-sahabat sahibun. Sahabat itulah yaitu bisa menarik, bisa mempengaruhi jiwa kita, bisa menarik diri kita. Itu menyatu, Pak. Jadi as-sahabat sahibun, antara si A dan si B itu bisa menyatu. Itu sahabat. Kemudian yang berikutnya, ada ayat berikutnya, Pak. Surah Al-Mumtahanah ayat 118. Maaf, surah Al-Imran ayat 118. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum ila akhir ayat. Allah mengatakan di sini jemaah sekalian berbahagia, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Jangan jadikan orang-orang apa Pak, Bu? La tattakhidhu. Nah, konteks di sini ini siapa yang dilarang oleh Allah itu dijadikan teman setia. La tattakhidhu bitanatin min dunikum. Jangan jadikan teman setia orang-orang yang non muslim. Untuk jadikan teman setia atau teman kepercayaan. Baik. Lantas pertanyaan saya, apakah boleh kita bergaul dengan nonis? Oh, iya kan? Loh, ayatnya jelas. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kemudian ayat di 118, Al-Imran 118, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatin min dunikum. Jangan jadikan orang kepercayaanmu, orang teman setiamu, sahabat setiamu, itu orang-orang kafir jadikan teman setia. Jangan sekali berbahagia. Pertanyaan saya, apakah boleh kita bergaul dengan orang selain Islam? Boleh, Bapak? Boleh. Boleh. Baik. Betul, Pak. Boleh. Nah, kalau boleh, maka kemudian kita masuk ke berikutnya. Kalau boleh, lantas seperti apa bolehnya? Maka di sini dia masuk ke tema kita, ada bergaul dengan orang-orang yang non muslim. Apa ayatnya jemaah sekalian berbahagia? Bahwa kita itu boleh bersahabat dengan orang non muslim. Surah Al-Mumtahanah
ayat 8. Jemaah sekalian berbahagia. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Ada yang bisa bantu bacakan saya? Al-Mumtahanah ayat 8 dan ayat 9. Mungkin ada yang bisa bacakan saya? Ayat berapa, Ustaz? Ayat 8 dan 9. Surah Al-Mumtahanah itu surat ke-60. 61. 60. 60. Ayat 9. Ayat 8 dan 9. Coba Bapak tolong. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian, kita semua ini orang beriman, konteksnya Pak jemaah sekalian berbahagia, ya, untuk bergaul, untuk dijadikan teman, ya, bersahabat, ya, dalam konteks kemanusiaan, dalam konteks muamalah. Bapak-Ibu sekalian, ya. Selama orang yang kita jadikan teman ataupun relasi, berhubungan atau bermuamalah di dunia ini, selama mereka itu ada syaratnya, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini penting untuk kita semua. Syaratnya apa itu, Bapak sekalian? Lam yuqatilukum, tidak memerangi kita, tidak mengancam kita. Jadi orang non muslim, selama mereka itu menebarkan kedamaian bersama dengan kita, menebarkan kedamaian, membangun kemaslahatan kehidupan masyarakat, maka itu boleh kita tuh bermuamalah dengan mereka. Lanjut Pak, ayat berikutnya. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ada dua keadaan Bapak Ibu. Pertama, Allah itu membolehkan kita berhubungan bermuamalah dengan kaum non muslim. Syaratnya manakala tidak ada orang non muslim itu tidak mengancam diri kita, tidak membunuh kita, tidak mengusir kita. Ya. Ini konteksnya sebenarnya berperang. Kemudian di ayat yang berikutnya, ayat 9, innama yanhaakumullah, sesungguhnya Allah itu melarang, yanha itu melarang, yang melarang, mencegah kita ini semua, ya, bergaul dengan orang musyrikin atau orang kafir atau orang non muslim, ya, manakala mereka itu alladzina qatalukum fiddin, mereka itu membunuh, mengancam kalian dalam hal agama, atau mengusir kalian di kampung halaman atau di tempat kita berdakwah, intinya mengancam diri kita, maka itulah syaratnya kita tidak boleh bergaul atau membangun hubungan yang baik dengan orang muslim. Bapak-Ibu sekalian, nah kalau di sini, mohon maaf, tapi kalau kita di Surabaya ini kira-kira ada nggak yang mengancam kita, yang mengusir kita, yang mengajak perang? Satpol PP, Satpol PP tapi rasanya nggak ada ya. Yang nggak ada. Bahkan menurut saya Indonesia pun juga mungkin tidak ada. Artinya orang-orang yang kafir kemudian itu yang non muslim yang kemudian mengancam umat Islam. Ya Bu ya, nggak ada ya. Kalau tidak ada, maka kita boleh untuk membangun hubungan muamalah dengan orang-orang non Islam. Nah, baik Bapak sekalian, dua ayat, ada ayat yang melarang, konteksnya adalah tidak dijadikan sahabat, tidak dijadikan teman,
manakala itu mengancam kita, mengancam diri kita, mengancam akidah kita, mengancam tauhid kita, atau mengancam agama. Namun sebaliknya, Allah tidak melarang kita, bahkan membolehkan kita bergaul dengan mereka non-Islam, manakala tidak ada kebencian di antara keduanya, tidak menebar kebencian, tidak menebar peperangan, tidak saling mengancam, maka itu boleh membangun hubungan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Baik, saya sekalian berbahagia, rahimahullah. Lantas bagaimana cara-cara kita bergaul dengan orang non-muslim supaya kita menjaga dua hal ini? Satu sisi kita harus menjaga akidah kita supaya tidak terpengaruh. Tadi pepatah Arab mengatakan, as-sahabat syahidu. Sahabat itu bisa mempengaruhi Pak. Saya bersahabat dengan Pak Prabowo, bisa jadi Pak Prabowo terpengaruh oleh saya, dan sebaliknya, baik karakternya, ya sikapnya, dan termasuk cara berpikirnya pun juga bisa terpengaruh. Itu sahabat. Baik, jemaah sekalian berbahagia. Yang pertama Pak, cara kita supaya kita aman untuk membangun muamalah atau relasi dengan orang-orang yang non-muslim. Pertama, ini perlu kita pahami bersama. Pertama, harus punya sikap tegas dan keras. Betul Pak? Betul. Nah, pertanyaan saya, keras dan tegas di sini itu apa maksudnya, Ibu? Kalau ada masalah dengan keras, gotong-gotongan sampai Ibu ada masalah diselesaikan dengan keras, gotong-gotongan, yes. Oh enggak. Oh, keras Pak, yang dimaksud dengan keras di sini gimana Pak? Tegas. Ya? Tegas. Tegas ya. Maknanya tegas di sini gimana Pak? Jelas. Percuma ya Pak, jelas tegas. Maksudnya jelas gimana sih? Tidak selalu mengikuti. Tidak selalu. Pokoknya betul Pak. Tegas dan keras dan dimaksud di sini ini ada ayatnya Pak. Surah Al-Fat Al-Kafirun. Itu sikap tegas yang luar biasa. Al-Fat ayat 29 ayat terakhir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Ya. Ayat 29, ayat terakhir. Iya. Surat Al-Fat. Panjang ini. Muhammadur Rasulullah. Cukup sampai itu aja, Pak. Sampai ruhamaa'u bainahum. Coba dengan terjemahkan. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Ini tegas Pak. Kalau ada paham Pak, orang mubalik sekarang mohon maaf. Maka ini penting. Ini kan ini terkait tauhid Pak. Tauhid ini. Sekarang ini kan ya memang semakin canggihnya dan teknologi, semakin pintarnya manusia. Karena itu akidah itu dikalahkan oleh kepikiran. Yang ramai-ramai yang beberapa waktu lalu siapa Pak? Yang bisa innama qoli siapa itu Pak? Mama Gufron. Ramai bisa bertelepon langsung dengan malaikat maut. Telepon dengan Allah, betul Pak? Nah itu kan berbahaya kalau kita sedia. Apalagi yang baru-baru saya kemarin perhatikan dia bahkan menjamin penjaga surga, penjaga neraka. Coba bayangkan, pengikut-pengikutnya itu jaminannya saya. Coba hebat. Jadi tegas di sini baca masyarakat muslim rahimahullah. Kita Muhammad Rasulullah. Allah menegaskan kepada kita bahwa Muhammad itu utusan Allah dan khatamul anbiya. Tidak ada lagi nabi setelah itu. Kita yakin bahwa ini akidah. Lantas ayat berikut, lanjutan ayatnya, walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufari ruhamaa'u bainahum.
dan orang-orang yang bersama Nabi, bersama dengan Nabi Muhammad, pengikutnya masyarakat muslimin, termasuk kita. Ini konteksnya kita bersama walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersama siapa? Nabi Muhammad. Siapa itu? Pengikutnya, Pak. Sampai dengan yaumul kiamat. Itu maaf, walladzina ma'ahu. Apa yang dijelaskan berbahagia? Asyiddau 'alal kuffar. Tegas, keras dengan orang yang non muslim. Apa yang harus kita keras dan tegas di sini, saya sekalian berbahagia terkait dengan konteks tauhid, keyakinan beragama. Itu tegas di sini. Makanya ketika Rasulullah itu banyak Al-Kisah, Nabi itu bersahabat dengan kaum non-muslim, kaum musyrikin, kaum Yahudi. Ya. Salah satunya adalah paman beliau Abu Thalib, ya kan? Bangun baik, Pak. Ya. Maka kemudian tegas di sini, lakum dinukum waliyadin. Agamaku ya agamaku, ya agamamu ya agamamu. Itu tegas, Pak. Maka ini saya punya pengalaman terkait dengan ini. Saya kebetulan juga selain guru di sekolah SD, saya juga pernah saya sampai sekarang masih ngajar mata kuliah agama Islam di salah satu sekolah Institut Informatika Indonesia Surabaya. Ada yang tahu di mana? Ada yang tahu di mana? Itu kampusnya itu nggak terkenal, tapi mahasiswa ada banyak, dan banyak dari kaum dari Chinese. Nah, di kampus itu ada yang beragama Islam, tidak banyak, sekitar 10-15 anak, paling banyak itu 15 mahasiswa. Nah, yang beragama Islam itu kan mata kuliah dasar itu kan harus ada, ya. Jadi yang agama Buddha juga diajari oleh guru agama Buddha, yang agama Katolik juga diajari agama Katolik. Itu mata kuliah dasar. Saya kebetulan mengampu mata kuliah Islam, agama Islam. Nah, mahasiswanya tergantung. Kadang tahun ini 10 orang, kadang 6 orang. Kemarin 6 orang. Nggak tahu tahun depannya. Nah, ada sebuah pertanyaan. Kan di mata kuliah itu ada yang namanya membangun toleransi, sikap toleransi dalam beragama dan seterusnya. Dalam satu pokok bahasa. Ada masih bertanya, agama Islam, tapi Chinese, keturunan Chinese, tapi Islam. Jadi mereka bergaul bersama-sama seharian itu sama dengan orang-orang Chinese. Bahkan sering ikut doa. Nah, dia bertanya begini, seorang mahasiswa, Pak, apakah boleh? Saya kan agama Islam, Pak. Nah, terus kemudian kita kan di sini dulu kadang ikut doa bersama. Nah, apakah boleh? Nah, menurut saya itu boleh, katanya mahasiswa tadi. Saya boleh, kan kita cuma amin saja. Jadi mereka berdoa, ya orang non-muslim itu berdoa, katakanlah Katolik berdoa. Nah, mereka ikut. Tidak tahu apakah diwajibkan mahasiswa itu ikut doa bersama. Dan di dalamnya juga ada mahasiswa yang beragama Islam, dan mereka ikut di dalamnya, tapi mereka hanya cuma amin dalam hati. Apakah boleh? Maka saya kalau pertanyaan itu ditujukan kepada jenengan semua, jawabannya apa? Tidak boleh. Bu? Tidak boleh. Tidak boleh. Maka jawaban saya juga sama, tidak boleh. Karena apa? Karena itu sudah terkait dengan masuk ranah apa? Tauhid, akidah. Saya jawab, tidak boleh. Kalau hal terkait dengan hal ibadah, ya, tauhid, mereka nggak paham tauhid. Saya nggak pakai bahasa yang tinggi. Kalau terkait dengan hal ibadah, sholat, ya kan, memohon berdoa, itu ibadah. Maka itu tidak boleh. Saya katakan demikian. Tapi kalau dalam hal-hal yang lain, bersahabat, berteman, bermuamalah, rekan bisnis, relasi bisnis, boleh. Berteman dalam hal konteks belajar ilmuwan, boleh. Hal apa saja di luar daripada ibadah, itu tidak boleh bersama. Saya tanya sampean, apakah
Kristen sholatnya di masjid? Enggak tidak. Berarti sama sebaliknya, orang Muslim apakah sholat di gereja? Enggak kan? Ya. Tapi tidak boleh bersama. Saya katakan demikian. Oh gitu ya. Dan banyak ditanyakan terkait dengan macam-macam pertanyaannya. Karena memang mereka minim pengantar agamanya. Baik, nah ini saya masih lanjut ngajar di situ karena itu menjadi lahan dakwah. Ya, lahan dakwah saya. Walaupun hanya 10 orang, 15 orang. Baik, jemaah sekalian berbahagia. Maka sekali lagi penting sikap kita itu tegas dan keras kalau sudah kaitan dengan apa Bapak Ibu? Tauhid, akidah kita, keyakinan itu. Baik, kan banyak sekarang ini. Baru-baru kemarin apa itu? Uskup Paus Vatikan kan datang ke Indonesia. Itu di mana? Jamu di mana itu? Istiqlal. Dan semua itu apa? Memakai ini semua apa ya? Alas kelas mana? Dan itu kan simbol agama. Sekali lagi simbol agama. Ya. Karena ada makna simbol agama itu. Maka itu kalau itulah menurut saya toleransi itu udah gak bisa. Jangankan itu, mohon maaf, fatwa Majelis Ulama Indonesia, fatwa Majelis Ulama Indonesia ucapkan saja Pak, iya kan? Ini jangan tempat bukan melaksanakan ibadah dalam masjid, mengucapkan saja selamat apa? Natal, boleh enggak? Boleh, itu fatwa Majelis Ulama dan termasuk Majelis Tarjih Muhammadiyah, Tajwid dan Tarjih Muhammadiyah itu tak boleh melarang. Selamat malam. Karena apa? Karena ini sudah masuk ranah tahu keyakinan. Baik, itu Bapak sekalian. Jadi sekali lagi, boleh konteksnya kita berhubungan, bersahabat, berbangun relasi dengan kaum non muslim, tapi satu syaratnya harus tegas dan keras terkait dengan tauhid. Kemudian yang kedua, apakah boleh kita membangun hubungan baik dengan non-muslim? Boleh. Nabi Muhammad dalam sejarah beberapa riwayat Bapak sekalian membangun hubungan baik dengan orang Yahudi, dengan apa? Raja Najasyi, ya. Kemudian kaum musyrikin, bahkan pernah menggunakan jasanya Abdullah bin Uraikah. Bahwa pada saat itu Nabi hijrah ke Madinah, dia tidak tahu jalan. Sahabat dan Nabi ini tidak tahu jalan ke Madinah, maka dipinjamlah tenaganya Abdullah bin Uraikah untuk menuju jalan. Padahal dia pada saat itu adalah kaum musyrikin. Dan banyak lagi kisah. Maka konteksnya boleh kita membangun hubungan baik dengan kaum musyrikin, kaum non muslim, manakala tadi itu dalam konteks tidak membahayakan agama kita, tidak menyerang kita, dan itu konteksnya kemaslahatan atau membangun konteks masyarakatan. Oke, baik Bapak sekalian berbahagia. Pernah suatu ketika Asma binti Abu Bakar pernah didatangi oleh ibunya, dan ibunya ini musyrikin, bukan muslim. Terus beliau tanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah saya boleh menerima ibu saya dengan baik? Saya muslim, ibu saya non muslim. Apakah saya boleh? Apa jawabannya Bapak sekalian? Boleh. Maka boleh. Itu pun juga dalam surah Luqman ayat 15. Konteksnya ayat ini jamaah sekalian berbahagia menceritakan asbabun nuzulnya ayat ini ketika Sa'ad bin Abu Waqqas mendapati seorang ibunya yang musyrikin, menyembah berhala. Sementara Sa'ad Abu Waqqas ini adalah orang percaya kepada Tuhan, tauhid. Lantas bagaimana? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmin fala tuti'huma faqul lahu fala tuti'huma. Kemudian
Wa qul lahum qawlan ma'rufa, kalau tidak salah. Janganlah ikuti orang-orang musyrikin, ibumu diajak oleh orang tuamu atau siapapun itu kalau untuk diajak kepada kemusyrikan, tapi tetap berbuat baik, Pak. Itu jelaskan berbahagia. Maka konteksnya adalah jelaskan berbahagia. Membangun hubungan baik dengan non muslim itu boleh kalau atas dasar membangun kemaslahatan hubungan sosial. Baik, jelaskan berbahagia. Kemudian yang berikutnya ada pertanyaan, Pak. Dan ini memang ada pertanyaan di buku tanya jawab agama Islam. Buku tanya jawab Islam dalam himpunan Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Fatwa Tarjih. Pertanyaannya, apakah boleh kita mendoakan orang non muslim? Tidak boleh. Tidak boleh. Boleh, Pak? Tidak. Ada yang tidak boleh? Tidak boleh. Boleh, Pak? Boleh, Pak? Boleh. Ini sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 6. Nanti ada tanya jawab ya. Jadi nanti saya selesaikan mungkin kurang 15 menit. Ya, Pertanyaannya, bolehkah kita mendoakan orang non muslim? Tidak boleh, tidak boleh. Oke, baik. Boleh, yang nggak boleh jenazah. Konteksnya lihat dulu, Pak. Boleh kita mendoakan orang non muslim kalau tidak mendoakan itu memohonkan apa, Pak? Ampunan, Pak. Itu tidak boleh. Tapi kalau kita doakan orang non muslim siapapun yang tidak beragama kita dengan kita, maka boleh doanya itu Allahumma hdi. Ya, mendoakan apa? Supaya diberikan hidayah. Setuju. Boleh, Pak. Boleh, Bu. Justru itulah yang kemudian Nabi itu disukai, Pak. Teladan yang menjadi daya tarik utama orang-orang kaum musyrikin pada waktu itu tuh mencintai Islam, Pak. Karena kelembutan, karena kerahmatan yang dibangun oleh Islam. Itu menjelaskan berbahagia. Jadi Islam itu gimana caranya orang yang di luar kita itu cinta kepada kita, tertarik kepada agama Islam. Ya, makanya harus membangun rahmat, menjadi rahmat bagi seluruh. Bukankah inna arsalnaka rahmatan lil alamin, ya? Jadi Allah menurunkan atau mengutus Nabi Muhammad itu hanya untuk apa? Seluruh alam, rahmat seluruh alam. Nah, makna saya baca tafsir, Pak. Kalau rahmat seluruh alam itu ditafsirkan itu, apakah hanya untuk orang Islam? Enggak. Orang non-Muslim siapapun termasuk alam semesta ini menjadi rahmat. Makhluk-makhluk yang ada ini, tumbuhan, hewan, Pak, laut dan bumi, gunung-gunung menjadi rahmat. Siapa? Ya Islam itu, datang Islam ini. Maka jemaah sekalian berbahagia, pertanyaannya, bolehkah kita mendoakan orang yang luar Islam? Jawabannya, boleh. Kalau kita mendoakan orang itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak sekalian, ya. Dan tidak boleh memohonkan ampunan. Maka kemudian Nabi Ibrahim ketika memohon ampun untuk bapaknya, kan langsung ditegur sama Allah. Bukan kamu yang memberikan hidayah, bukan kamu yang bolak-balikan hati manusia, tapi aku, kata Allah. Nabi Nuh, Pak. Nabi Nuh. Kenapa kemudian doa Nabi Nuh tidak tercantum anak dan istrinya? Ya kan, Pak? Nabi Ibrahim masih mencantumkan Rabbi ja'alni muqimas shalat, itu doa Nabi Ibrahim. Cantumkan anak-anaknya, kan anaknya soleh semuanya. Nah, Nabi Nuh ada istri dan anaknya. Maka kemudian Nabi Nuh apa doanya, Bapak sekalian? Surah Nuh yang terakhir itu. Rabbi firli. Ya, ya. Rabbi firli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti. Ya, dan seterusnya ila ayat. Jadi konteksnya itu doa Nabi Nuh itu, ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Tidak tercantum anak dan istri. Wa min dzurriyyati, tidak tercantum. Kenapa? Karena anaknya dan istrinya itu tidak beriman, tidak sakinah.
Bapak sekalian, jadi jawabannya adalah boleh. Berikutnya lagi Pak. Ini pertanyaan ini saya ambil dari tanya jawab buku tanya jawab agama Islam dalam himpunan fatwa tarjih dan tajwid pimpinan Muhammadiyah. Berikutnya lagi Pak. Nah, ada sebuah ketika ada seorang non muslim bersih. Apakah kita boleh kalau kita orang non muslim kalau kita bersih itu haji? Alhamdulillah ya Allah. Ya Pak ya. Pertanyaan saya, ketika yang bersih itu adalah orang non muslim, apakah boleh begitu? Menjawab ya Allah ya Allah. Pak, boleh? Ayo. Tadi kan sudah. Apakah boleh mendoakan orang non muslim? Tidak. Oke. Apakah boleh mendoakan orang muslim, non muslim? Boleh. Kalau kita mendoakan itu terkait dengan hidayah, bukan minta ampun. Pertanyaan saya lagi, ada orang non muslim bersih, haji. Dia tidak ngomong alhamdulillah karena dia nggak yakin itu. Tapi kita mendengarkan, apa kita boleh? Ya Yarhamukallah. Pak, Bu, ternyata Nabi itu pernah ngomong gitu. Nabi Muhammad pernah mendengar seorang Yahudi. Tahu dia Yahudi. Bersih. Dan kemudian mendengar orang Yahudi itu bersih, maka apa kata Nabi? Yahdikumullah wa yuslihu balahu. Semoga Allah memberikan petunjuk dan semoga Allah memperbaiki hidup keadaan. Coba Nabi. Maka tadi boleh kalau satu tidak boleh itu Pak, minta ampun. Dan justru itulah kemudian ketika Islam bermurah hati, murah mendoakan orang supaya mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah, disitulah Islam akan disukai, dicintai oleh siapapun. Itu yang buat Islam itu berkembang macam. Betul Bapak sekalian? Oke, saya percepat lagi sekali lagi. Berikutnya, apakah boleh? Ini konteksnya adab dengan kaum non muslim, bergaul, bermuamalah. Ya, jadi bergaul itu bermuamalah. Bolehkah kita menerima bantuan dari non muslim? Contoh, bantuan kemanusiaan atau bantuan di kemanusiaan untuk panti asuhan Grogol. Boleh nggak? Kalau sih menang, rotor-rotor lagi. Boleh nggak? Boleh. Katakanlah uang itu datang dari Cina, 1 miliar, dihadiahkan, disumbangkan ke panti asuhan Muhammadiyah. Pertanyaan saya, jaringan boleh apa enggak? Mau terima apa enggak? Iya, enggak apa-apa. Ono sing mikir. Ketuanya kalau bingung mikir. Ceru kalau mikir. Boleh. Boleh, Pak. Boleh, Bapak sekalian. Sampai lihat tuh. Seperti hasil kurban kan bisa dibagikan ke non muslim. Boleh. Boleh. Konteksnya adalah kemanusiaan. Lihat tuh. Justru itulah yang kemudian Islam itu akan dicintai, Pak. Islam akan dicintai, sukai, dan itulah orang sepak dengan Islam. Karena kita, baik ya Bu ya. Jadi boleh Pak menerima bantuan itu, digunakan untuk kemaslahatan. Termasuk, mohon maaf, ada sebuah pertanyaan dari kaum muslimin yang ditujukan ke pimpinan Tarjih Muhammadiyah dan kemudian ditulislah di buku tajawab itu. Bolehkah menerima donor darah dari non muslim ke muslim? Boleh. Iya Pak. Kan darahnya kan itu Pak. Kita makan babi. Bu, jangan mau Bu. Mohon maaf. Ada yang sakit orang Islam, tapi cari golongan darah AB untuk angin. Ada, tapi dia tuh non muslim. Cina misalnya. Tapi dia mau mendorongkan, tapi dia makan babi tiap hari. Pertanyaan saya, boleh nggak? Terima nggak? Terima, boleh. Halalan.
Oh iya. Halal dalam konteks kemanusiaan. Sampai nggak terima, mati sampai itu. Jadi itu. Oke, baik, jadi sekalian. Berikutnya lagi, Pak. Ada pertanyaan. Turunkannya sampai boleh. Sampai itu. Ya wes tak mari nolai Pak. Ditebak gitu, boleh. Bolehkah kita itu melayat kepada jenazah non muslim? Boleh. Ya wes, tak ganti pertanyaannya Pak. Apa pertanyaan mana ya? Ya. Dalam 5 agama itu gimana? Assalamualaikum, Bang Sifat. Oke, baik. Saya sebelum saya jawab, saya kembali lempar dulu kepada jamaah. Itu terkait dengan masalah apa? Kemaslahatan umat, kemanusiaan, atau tauhid, Pak? Tauhid, Pak. Maka tidak boleh. Tidak boleh. Maka di situ sifat memang itulah kemudian kenapa kemudian kita asyiddaru alal kuffar, itu maknanya itu sikap tegas dan keyakinan. Memang toleransi beragama tidak boleh kemudian termasuk ke ranah hal beribadah keyakinan itu tidak boleh. Maka dengan normal sekarang ini itu kadang-kadang normal apa yang lagi ramai sekarang dibangun itu moderasi beragama. Ya, Pak ya. Moderasi beragama. Tahu kan Bu? Moderasi beragama itu apa? Yaitu ya apa sikap toleransi yang sangat luas, sangat terbuka. Itu sama. Kalau saya artikan definisikan moderasi beragama itu saat ini, itu toleransi yang luas, sangat luas. Bahkan hampir tidak ada sekat. Itu kalau saya maknai moderasi sekarang ini. Makanya ketika ada paus dan segala macam masuk ke Masjid Istiqlal, boleh beribadah di situ, ya kan? Itu sudah tidak ada sekat. Nah itu menurut saya, menurut saya dan menurut keyakinan saya itu tidak boleh. Karena sudah masuk masalah tauhid dan ranah keyakinan kita. Kalau sudah orang kafir sudah, ya kan gereja atau di tempat umum, kan begitu, bukan di masjid. Baik, itu ya Bapak sekalian. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Woi. Jamuan dari kaum orang muslim. Boleh kalau makanan itu kita pastikan halal dan thayyib. Boleh. Pertanyaan lagi, Pak. Oh, sampai bertanya. Oh ya, wes. Ya, silakan. Saya kan pernah pelajari kitabnya orang Kristen. Apa dibolehkan, Ustaz? Boleh. Tapi jenengan kalau baca kitabnya, pelajari kitab. Kalau masuk gereja boleh ya? Masuk gereja? Boleh. Kalau sampai ngambil wudhu di gereja ya Allah. Ngambil wudhu malah sholat dan boleh. Jangan. Kayak ibu dulu ya, silakan. Boleh.
bersahabat, saling menguntungkan. Doanya bagaimana Pak? Kayak Nabi Muhammad tadi. Ya. Allahumma yuslih la balakum. Jadi semoga Allah memperbaiki hidupmu, keadaanmu, boleh. Semoga Allah merahmatimu, boleh Bu. Jadi misalnya orang non muslim ngasih hadiah kita atau ngasih saling menguntungkan, betul. Ini buat ibu Bu. Jadi kita doakan pakai bahasa Indonesia. Semoga Allah merahmatimu. Boleh tak seperti itu? Boleh. Kalau Allah rahmat Pak, kan pasti bisa jadi orang ini akan diberikan oleh Allah hidayah, kan gitu. Nah kalau Allah tidak memberikan rahmatnya, berarti orang ini tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tuh boleh memohon kepada Allah supaya beri hidayah. Orang-orang yang non muslim diberikan hidayah supaya bisa masuk Islam, itu boleh, bahkan dianjurkan itu kita itu supaya kita dapat hidayah. Ya, lihat doanya Allahumma, ya yang jelas bukan Allahumma laka sumtum ya. Ya, situasi saya bisa sampean Bu. Ya Bu ya. Atau boleh juga, ya Allah muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, Zat yang Maha membolak-balikan hati, tetapkan hati kami, hatinya Dia ke agama yang lurus, agama Islam. Boleh. Jadi kita minta doa hatinya Dia untuk masuk agama Islam. Boleh. Silakan. Kebaktian seorang anak muslim yang setiap Ahad mengantar ibunya ke gereja, Ya. sampai menunggu sampai selesai, Ya. boleh. Dia konteksnya itu mengantarkan anak ibunya, sama seperti saat bin Abu Waqqas. Dia berbakti kepada ibunya. Apapun itu dia kerjakan baik dan ibunya. Tapi dia satu yang tidak dia tuntut dan patuh buat ibunya terkait dengan bisa saya paham, hanya itu. Maka ketika ini konteksnya dia tuh mengantarkan ibunya. Ada lagi? Bocor ramai apa? Tanya ke sini. Bu ya, Bu silakan. Majelis Ulama Indonesia itu Majelis Ulama itu Pak, kumpulan dari beberapa organisasi Pak. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada Islam dan macam-macam. Itu sudah fatwa, ya, fatwa dilarang mengucapkan. Dan Muhammadiyah juga sama, melarang mengucapkan selamat. Baik, Bu ya. Kalau ada kerjasama, networking, apa kerja rekan bisnis, boleh, sangat boleh. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ya, silakan Pak. Seorang muslim yang punya percintaan, dia menerima order kartu undangan Natal, apa boleh diterima? Apa-apa. Ini ya. Ini kira-kira boleh nggak? Orang muslim dapat orderan dari orang muslim, tapi yang dicetak itu adalah kartu selamat undangan Natal. Boleh nggak kira-kira ini? Enggak? Boleh. Dalam konteks muamalah itu boleh. Dalam konteks muamalah boleh. Kemana? Rezeki kita itu Pak, apakah semua datang dari orang muslim? Saya tanya, rezeki kita apakah hanya datang dari sahabat kita? Enggak. Bisa jadi rezeki kita itu datang dari siapapun, termasuk orang yang kita benci. Ya kan Pak? Termasuk juga orang yang tidak sakit dari kita. Betul Pak?
Itu Pak. Berarti boleh Bapak sekalian. Rezeki itu min haitsu la yahtasib itu Bapak sekalian. Dari mana aja dan dari siapa saja itu Pak datang. Termasuk dari orang yang kita benci, termasuk dari orang yang tidak seman dengan kita. Itu makanya Bapak sekalian. Sampai Enggak sekalian. Berarti kayak nulis di kue atau apa kan ada selamatan itu boleh. Berarti sama kayak Pak Prapto tadi. Nah, ini rotok sering ngaji lagi. Kalau ada tulisannya menulis itu boleh Pak. Kan itu kan kontrak kerjanya. Apa? Sampai nulis kan? Ya tulisan ada di situ. Sampai nggak mengucapkan sampai. tak mas. Ya tidak apa-apa. Dan tidak meyakini, mohon maaf. Apa yang diucapkan itu memang ada sebuah kata itu belum tentu yang diucapkan itu berasal dari hati, gitu ya. Tapi hampir semua perkataan manusia itu sudah melalui proses Pak, melalui proses pemikiran, melalui proses saringan yang ada di pemikiran manusia dan itu keluar dari ucapan. Betul Pak? Kan gitu. Jadi seperti saya ini ngomong ini benar sudah ada proses ini dalam pikiran kita, ya. Nah, itu ucapan. Nah, kalau jenengan orang datang itu Pak, tolong ini Pak, saya ngerjakan ini, tulisannya ini, ya udah saya kerjakan aja, tanpa jenengan. Tidak termasuk ikut menyebarkan Natal gitu Pak. Ya apa ini? Tidak termasuk ikut menyebarkan. Ya kan menerima order Pak. Pekerjaannya begitu Pak. Bapak bingung ya. Kalau saya terima Pak. Oh hati masalah keyakinan, tahu keyakinan. Sudah ini persoalan muamalah itu boleh. Nabir Pak, mohon maaf, nabir Pak. Pinjam kapak dari seorang mau perang Pak, pinjam kapak dari seorang Yahudi. Kan gitu, menggunakan punyanya orang Yahudi kan, orang Musyrik. Boleh kan gitu Pak. Ayo coba. Termasuk makan dari hadiah pemberian dari orang kaum musyrikin, orang Yahudi. Dimakan sama Nabi, boleh. Kan gitu ya. Oke, saya kira itu ya Bapak ya. Let it terus no sampai jam 8 kayak mari-mari. Karena ini sudah ada, sudah datang. Itu tandanya sudah harus selesai. Baik, saya kira demikian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan, sehat lahir dan batin, umur yang panjang dan barokah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Kalau yang salah tentu dari saya mohon maaf. Dan kalaupun benar, pasti Allah yang menuntun pikiran saya, ucapan saya menjadi benar. Mudah-mudahan benar, mudah-mudahan. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf. Nasrullah wa fathul mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.